Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama Mawar. Nah, kali ini Mawar akan membahas tentang materi komunikasi belajar, dan ini juga merupakan ujian tengah semester dari mata kuliah komunikasi belajar atau public speaking. Dosen pengampu dari mata kuliah komunikasi belajar ini yaitu Dr. Haji Muhammad Arifah Izin MAG. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, kenalin nih, nama saya Mawardiah dengan NIM 10520211035, Prodi PGMI semester 6. Soal pertama, apa yang kamu ketahui tentang komunikasi, jenis-jenisnya, dan aspek apa yang seharusnya ada dalam komunikasi yang baik? Pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan proses pertukaran dan pemahaman informasi antara dua pihak atau lebih. Proses ini melibatkan pengiriman pesan, penerimaan pesan, dan saluran komunikasi. Nah, kemudian jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal melibatkan penggunaan kata-kata dan bahasa untuk menyampaikan pesan. Ini bisa terjadi secara lisan, di mana pesan disampaikan melalui percakapan langsung ataupun secara tertulis melalui surat, email, atau pesan teks. Komunikasi verbal seringkali menggunakan struktur kalimat kata bahasa yang terstruktur untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan dapat dipahami. Contohnya termasuk pidato, presentasi, diskusi, dan percakapan sehari-hari. Nah, kemudian komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal melibatkan penggunaan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahasa tubuh, postur, intonasi suara, dan kontak mata untuk menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata. Komunikasi nonverbal dapat memberikan informasi tambahan tentang emosi, sikap, dan maksud di balik pesan yang disampaikan secara verbal. Contohnya, komunikasi nonverbal meliputi ekspresi wajah, isyarat tangan, bahasa tubuh yang menunjukkan ketertarikan atau ketidaksetujuan, dan intonasi suara yang menggambarkan emosi. Nah, kemudian komunikasi formal. Komunikasi formal terjadi dalam konteks resmi atau profesional, seperti struktur organisasi atau hubungan bisnis. Nah, kemudian komunikasi informal. Komunikasi informal terjadi secara spontan dan tidak resmi antara individu atau kelompok. Komunikasi ini adalah jenis komunikasi yang cenderung lebih santai dan tidak terikat oleh aturan atau norma tertentu. Komunikasi informal ini seringkali terjadi dalam percakapan sehari-hari, seperti obrolan di ruang istirahat, panggilan telepon antar teman-teman, dan sebagainya. Oke, kemudian kita masuk ke aspek di dalam komunikasi. Yang pertama itu kejelasan. Nah, kejelasan atau jelas artinya di dalam komunikasi kita harus menggunakan bahasa yang jelas sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Kemudian ketepatan. Ketepatan atau akurasi berkaitan dengan penggunaan bahasa yang benar dan kebenaran informasi yang disampaikan. Kemudian ada konteks. Konteks dalam komunikasi efektif pembelajaran adalah bahasa dan informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan dan di lingkungan di mana komunikasi itu terjadi. Kemudian ada alur. Nah, di dalam komunikasi harus memiliki alur yang jelas atau yang sistematis. Dalam berkomunikasi harus runtut dan jelas untuk memudahkan kita dalam memahami informasi. Nah, kemudian ada budaya. Ya, budaya ini harus menyesuaikan dengan kita berada. Jadi budaya dalam komunikasi efektif itu berkaitan dengan tata krama dan etika. Nah, itu tadi aspek di dalam komunikasi. Kita ulangi. Yang pertama ada kejelasan, yang kedua ada ketepatan, yang ketiga ada konteks, kemudian alur dan budaya. Soal kedua, mengapa komunikasi yang efektif itu penting dalam pembelajaran di sekolah, dan bagaimana agar komunikasi itu dapat berjalan efektif di dalam kelas?
Oke, sekarang pentingnya komunikasi. Pendidikan tidak dapat berjalan tanpa adanya komunikasi. Dengan kata lain, tidak ada perilaku pendidikan yang tidak dilahirkan oleh komunikasi. Karena dalam proses pembelajaran terjadi interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Komunikasi dalam pendidikan merupakan unsur yang sangat penting kedudukannya. Nah, sekarang komunikasi yang efektif. Nah, untuk mencapai komunikasi yang efektif, kita harus menerapkan ini ya. Yang pertama, menjadi komunikator yang andal. Kemudian, mengajukan pertanyaan, menerapkan metode belajar diskusi, menerapkan metode belajar debat, menerapkan metode belajar presentasi, menjadi pendengar yang baik dan efektif, mendorong siswa lebih ekspresif, memberikan umpan balik, lakukan pengulangan, dan memiliki topik yang relevan dan menarik. Soal ketiga, buat tahapan agar komunikasi yang baik di sekolah dapat dilakukan secara praktis dari seorang guru di dalam kelas. Nah, kemudian kita masuk ke tahapan komunikasi. Yang pertama ada jelas. Kejelasan artinya dalam berkomunikasi harus menggunakan bahasa yang jelas sehingga mudah diterima dan dipahami. Jika bahasa atau cara pengemasan informasi yang ingin disampaikan tidak jelas, dikhawatirkan justru akan mengalami kebingungan siswanya. Yang kedua ada tepat atau akurat. Ketepatan atau akurasi berkaitan penggunaan bahasa yang benar dan kebenaran informasi yang disampaikan. Pemilihan kata akan sangat mempengaruhi ketepatan informasi yang ingin disampaikan. Oleh karena itu, guru pintar harus berhati-hati dalam memilih kata. Yang ketiga ada konteks ya. Sesuai konteks. Konteks dalam komunikasi efektif pembelajaran adalah bahasa dan informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan dan lingkungan di mana komunikasi itu terjadi. Konteks penting supaya informasi yang disampaikan tepat sasaran dan tidak menimbulkan berbagai penafsiran. Yang keempat, ada memiliki alur yang jelas. Alur atau sistematika dalam berkomunikasi harus runtut atau jelas untuk memudahkan siswa memahami informasi yang guru pintar sampaikan. Yang kelima, ada menyesuaikan dengan budaya atau norma yang berlaku. Budaya dalam komunikasi efektif berkaitan dengan tata krama dan etika. Maksudnya adalah dalam berkomunikasi menyesuaikan dengan budaya orang yang diajak berkomunikasi, baik dalam penggunaan bahasa verbal maupun non-verbal. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Soal keempat, mengapa komunikasi bisa gagal dan bagaimana mengatasi kegagalan dalam komunikasi? Nah, kegagalan komunikasi sering terjadi antara komunikator dan komunikan. Dan ini faktor-faktornya ya. Yang pertama, ucapan atau pesan sulit dimengerti. Nah, kalau pesan yang disampaikan sulit dimengerti, maka komunikasi itu akan menjadi gagal. Ya, kita salah paham. Oke, yang kedua, persepsi negatif. Yang ketiga, tidak percaya diri. Yang keempat, jarak kedekatan komunikator dan komunikan. Yang kelima, gangguan komunikasi. Yang keenam, perbedaan dialek atau bahasa. Nah, seharusnya komunikasi itu kita harus sesuaikan di mana tempat kita berada supaya kita bisa menentukan komunikasi yang mana yang bisa kita gunakan. Nah, cara mengatasi kegagalannya nih. Yang pertama, dengarkan dengan empati. Ya, yang kedua, hindari asumsi dan dugaan. Yang ketiga, bicaralah dengan jelas dan tegas. Yang keempat, gunakan bahasa tubuh yang positif. Yang kelima, kelola emosi dengan bijak. Yang keenam, gunakan humor dengan hati-hati. Yang ketujuh,
latih keterampilan komunikasi. Nah, itu tadi pembahasan tentang komunikasi pembelajaran yang merupakan ujian tengah semester dari mata kuliah komunikasi pembelajaran. Dan semoga apa yang mau sampaikan bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.